melakukan segala sesuatu untuk kepentingan duniawi. Kita pernah mengungkapkan bahwa kehidupan dunia itu adalah jembatan menuju kepada kehidupan akhirat, dari surga kepada surga kembali. Dan adalah orang yang bodoh yang membuat bangunan di atas jembatan. Mudah-mudahan kita bisa menangkap pesan-pesan ini. Iya, Subhanallah. Subhanallah. Ustadz, ini kan karena memang kalau saya bilang ini bukan pesona ya, tapi bagaimana dunia ini seakan memabukkan kebanyakan dari manusia, dari kita begitu. Nah, bagaimana supaya kita kembali menyadari bahwa sebetulnya ini semua hanya titipan. Kalau tadi Ustadz bilang adalah amanah yang dibebankan kepada kita gitu. Nah, tapi dengan kehidupan yang begitu cepat, sekarang zaman metropolis dan persaingan segala macam gitu, seakan di keheningan pun kita merasa bahwa kita tetap mengejar dunia gitu ya. Nauzubillah min dzalik begitu. Nah, bagaimana supaya kita mengingatkan bahwa sebetulnya ini semua hanya titipan, hanya sementara, dan yang hakiki itu sebetulnya nanti di surga begitu. Kata kuncinya di surah Al-Asr. Bukan, silakan di. Surah Al-Asr itu kan ada 3 ayat ya. Hanya 3 ayat singkat sekali, termasuk ayat surah yang terpendek ketiga dalam mushaf Al-Qur'an. Tetapi meskipun hanya 3 ayat, surah Al-Asr itu membicarakan tentang waktu. Waktu itu tak terbataskan. Gitu. Tentang waktu, dan Allah menyatakan hanya 2 hal itu yang disebutkan, illalladzina amanu wa amilus shalihat. Maka kata kuncinya untuk menyadari itu di tengah-tengah kehidupan dunia yang sangat mempesonakan ini, memabukkan ya, beriman dan beramal soleh lah gitu. Kembali lagi kepada 2 hal itu, hablum minallah dan hablum minannasnya. Iman itu adalah keyakinan kita. Jadi iman itu adalah mengucapkannya dengan lidah, meyakini dengan hati, membuktikan, mengejawantahkannya dengan perbuatan fisik. Gitu. Jadi 3-tiganya terpadu, sinergi, akhirnya kita bisa melakukan apa yang dikehendaki, yang dituntun oleh Allah sesungguhnya. Betul. Dan Allah memberikan tuntunannya gitu. Tuntunannya itu ada dalam pesan-pesan Allah yang tertulis maupun tidak tertulis, yang tersurat maupun tersirat. Kita menyebutnya dengan ayat-ayat kauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauliyah itu adalah wahyu, pesan-pesan Allah yang disampaikan melalui perantaraan Jibril kepada Rasulnya, manusia pilihan yang ditunjuk oleh Allah untuk disampaikan bagaimana caranya kamu menjalani kehidupanmu di dunia. Ayat-ayat kauniyah itu segala sesuatu yang terjadi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya penciptaan bumi, pergantian siang dan malam, ya, semuanya adalah pesan-pesan risalah, ayat-ayat Allah liulil albab, bagi orang-orang yang mau menggunakan akal pikirannya. Toh yang membedakan kita manusia dengan makhluk lain adalah cipta, rasa, dan karsa. Kita punya akal pikiran. Hewan ada otak, tetapi untuk dia punya insting, gitu. Tidak bisa untuk naluriah, tidak bisa memisahkan yang mana yang hak dan mana yang batil. Tapi manusia diberikan kemampuan itu. Itulah kenapa sehingga manusia diamanahkan menjadi khalifatun fil ard. Itu kelebihan manusia. Semua tersirat dalam proses penciptaan itu di surah Al-Baqarah yang kita sudah sampaikan tadi, disampaikan kepada para malaikat. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Hanya kadang-kadang manusia diberikan pendengaran tapi dia tidak menggunakan pendengaran itu. Diberikan penglihatan tapi tidak melihat. Diberikan hati tapi tidak merasa. Diberikan akal pikiran tapi tidak dimanfaatkan. Maka dikatakan dalam Al-Quran, ulaika kal an'am. Mereka yang seperti itu seperti binatang. Bal hum adal. Bahkan mereka lebih rendah derajatnya daripada binatang. Iya, karena sudah diberikan itu tapi tidak memanfaatkan. Ya. Ada mata tapi tidak melihat. Ada telinga tapi tidak mendengar. Ada hati tapi tidak merasakan. Ada lagu Bimbo tuh. Ada lagu Bimbo. Bermata tapi tak melihat. Mempertegas gitu ya. Lagi nih umur berapa. Iya, saya nyesel ya. Nggak apa-apa, siar. Baik, ini Ustadz nih, berkaitan dengan surga, berarti kan tadi kalau nggak salah adalah memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Itu pengejawantahannya seperti apa dalam kehidupan sehari-hari? Iya, artinya sebenarnya memberi makan kepada orang yang membutuhkan lebih luas, berarti menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama manusia. Bukan membuka restoran, bukan? salah satu caranya adalah membuka restoran tapi kasih gratis. Gitu. Boleh jadi seperti itu. Jadi bermanfaat gitu. Dan Rasul menyatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Gitu. Sebaik-baik manusia adalah
yang banyak memberikan manfaat bagi sesamanya manusia. Ya? Kemaslahatan. Gitu. Susah memberikan makan orang yang lapar. Gitu. Kalau ji'an itu kan artinya orang yang lapar. Karena banyak orang yang mau memberi makan kepada sesama orang kenyang, gitu kan? Oh gitu ya? Iya kan? Kita kadang-kadang berpikir, kalau kasih makan dia saya dapat apa gitu. Tapi kalau sehingga mengadakan perhelatan, ada pesta kendurian, kendurian gitu ya? Yang diundang orang-orang yang kira-kira bisa bermanfaat ya? Gitu. Seperti itu. Maka Rasul menyatakan, bukan dari golonganku orang yang melakukan kegiatan kenduri tetapi tidak melibatkan anak yatim atau orang yang kelaparan. Bahkan salah satu ciri-ciri orang yang tidak beriman adalah orang yang dia tahu bahwa ada tetangganya yang kelaparan tetapi tidak berbagi. Sehingga dikatakan sesungguhnya adalah orang yang berdosa karena mengambil hak tetangganya ketika dia memasak tapi aroma masakannya itu tercium oleh tetangganya lalu tidak memberikan haknya. Gitu. Hati-hati makanya makan durian kecil